Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Riviani dari kelas TPPL 1C, nomor induk mahasiswa 200107020 dari Prodi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu biomonitoring, yang kedua avertebrata, yang ketiga ekosistem air laut dan air tawar, dan yang terakhir adalah biomarker. Selamat menyaksikan. Materi pertama adalah biomonitoring. Biomonitoring. Definisi biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaan atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan, sehingga dapat digunakan sebagai petunjuk kualitas lingkungan. Mengapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisik? Penggunaan indikator fisik dan kimia terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang bisa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah dan murah. Biomonitoring menggunakan teknik pengukuran yang berulang-ulang pada penanda kimia terkait paparan tertentu yang subjek atau sampelnya adalah biologi. Jenis-jenis biomonitoring. Ada dua jenis biomonitoring. Yang pertama, bioassessment study, dan yang kedua adalah toxicity bioassay. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungi dan struktur komunitas. Di dalam tingkatan organisme, dimulai dari yang paling rendah yaitu atom, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan yang tertinggi yaitu bioma. Yang kedua yaitu toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan, tumbuhan, dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Toxicity bioassay dibagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian toksisitas langsung berkaitan dengan in vivo bioassay dan bioassay in vitro, yang merupakan metode bioassay. Dan yang kedua adalah bioassay perilaku. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau disebut dengan in vivo, atau menggunakan molekul atau sel yang disebut dengan in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan permodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Materi kedua adalah avertebrata. Avertebrata. Definisi avertebrata. Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung antar ruas-ruas tulang belakang. Berdasarkan keberadaan rangka tubuh, tulang belakang atau vertebrata, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata terdiri dari 8 filum yaitu Annelida, Arthropoda, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Polyphera, Platyhelminthes, dan Nelmathelminthes. Yang kedua yaitu vertebrata. Kemudian ada 8 filum avertebrata. Yang pertama adalah Annelida. Kata Annelida berasal dari bahasa Yunani, yaitu annulus yang berarti gelang atau segmen. Jadi, Annelida dapat diartikan sebagai cacing yang tubuhnya bersegmen-segmen.
Gambar di bawah merupakan contoh gambar dari Annelida. Yang kedua yaitu Arthropoda. Arthropoda berasal dari kata arthros, berarti sendi atau ruas, dan podos berarti kaki. Jadi, arthropoda adalah hewan yang memiliki kaki yang bersendi-sendi atau berruas-ruas. Yang ketiga yaitu Colentrata. Colentrata berasal dari kata Yunani, koios berarti rongga dan enteron berarti usus. Jadi, Colentrata adalah hewan yang berongga. Gambar di bawah merupakan contoh gambar ubur-ubur. Contoh Colentrata yaitu hidra, koral, polip, dan jellyfish atau ubur-ubur. Yang keempat yaitu Echinodermata. Echinodermata berasal dari bahasa Yunani echinos berarti duri dan dermal berarti kulit. Jadi, Echinodermata berarti hewan yang memiliki kulit. Contoh Echinodermata yaitu bintang laut atau asteroida, landak laut atau echinoida, dan teripang atau holotureida. Pada gambar tersebut merupakan gambar bintang laut. Selanjutnya yang kelima yaitu Porifera. Porifera berasal dari kata porus yang berarti lubang-lubang kecil dan vera yang berarti mengandung. Jadi porifera berarti hewan yang memiliki pori-pori. Contoh porifera yaitu sikon, klatrina, euspongia, dan spongia. Yang keenam yaitu moluska. Moluska berasal dari bahasa Latin yaitu molus yang berarti lunak. Jadi moluska berarti hewan yang bertubuh lunak. Gambar di bawah merupakan gambar moluska. Kemudian selanjutnya yaitu Platyhelminthes. Platyhelminthes merupakan kelompok cacing yang tubuhnya berbentuk pipih. Platy berarti pipih dan helminthes berarti cacing. Kelompok cacing pipih ini memiliki struktur tubuh paling sederhana dibandingkan susunan tubuh cacing pada filum lainnya. Contoh Platyhelminthes yaitu Planaria, Taenia sagitta atau cacing pita sapi, dan Taenia solium atau cacing pita babi. Dan yang terakhir adalah Nematelminthes. Nematelminthes berasal dari bahasa Yunani, nematos berarti benang dan nelminthes berarti cacing. Contoh Nematelminthes yaitu cacing perut atau Ascaris lumbricoides, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filaria. Selanjutnya, perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Yang pertama, plankton. Plankton merupakan organisme kecil yang melayang-layang di dalam air. Dibedakan menjadi fitoplankton, tumbuhan, dan zooplankton, hewan. Yang kedua adalah nekton. Nekton merupakan organisme yang dapat bergerak bebas. Yang ketiga, neuston, merupakan organisme kecil yang berenang di permukaan air. Yang keempat yaitu perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda lain yang menyembul ke permukaan air. Yang kelima yaitu bentos. Bentos merupakan organisme yang hidup merayap atau melekat di dasar perairan. Materi ketiga adalah ekosistem air laut dan air tawar. Ekosistem air tawar dan air laut. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lainnya maupun dengan kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Yang pertama, komponen biotik. Biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies berbeda yang hidup di tempat yang sama. Tingkatan organismenya meliputi individu,
populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang kedua, yaitu komponen abiotik. Abiotik adalah komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik yaitu suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam-garam mineral, dan tanah. Selanjutnya, ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, ekosistem air mengalir atau lotik, contohnya sungai, dan yang kedua, ekosistem air tenang atau lentik, contohnya rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Danau juga dapat dikelompokkan menjadi dua berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu yang pertama, danau oligotropik, yaitu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya sangat jernih, dihuni oleh sedikit organisme dan di dasar air, dan terdapat banyak oksigen sepanjang tahun. Yang kedua, yaitu danau eutropik. Danau eutropik yaitu danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan, karena fitoplanktonnya sangat produktif. Ciri-cirinya yaitu airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen berada di daerah profundal. Selanjutnya yaitu ekosistem danau. Ekosistem danau dan kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu daerah litoral, daerah limnetik, daerah profundal, dan daerah bentik. Yang pertama, daerah litoral merupakan daerah dangkal, cahaya matahari menembus dengan optimal, air hangat berdekatan dengan tepi, tumbuhannya merupakan tumbuhan air yang berakar dan daunnya mencuat ke permukaan air. Yang kedua, daerah limnetik merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan sianobakteri. Yang ketiga yaitu daerah profundal, merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme lain menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh mikroba dan cacing. Yang terakhir yaitu daerah bentik, yaitu daerah dasar danau tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Kemudian, total air di dunia. Total air dibagi menjadi dua bagian, yaitu air laut dan air tawar. Presentase air laut sekitar 97,61%, sedangkan presentase air tawar yaitu sekitar 2,39%. Air laut terbagi lagi menjadi tiga, yaitu air tawar, air tanah, dan air permukaan. Air tawar 79%, air tanah 20%, dan air permukaan 1%. Air permukaan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu air danau 52%, air sungai 1%, uap air 8%, kelembapan tanah 38%, dan air dalam makhluk hidup sebanyak 1%. Selanjutnya, siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air dari atmosfer menuju bumi, lalu kembali lagi ke atmosfer. Pada siklus ini terdapat banyak tahapan yang harus dilalui seperti kondensasi, presipitasi, lalu evaporasi, dan transpirasi. Siklus hidrologi terdapat 3 macam,
yaitu siklus pendek atau siklus kecil, siklus air sedang, siklus panjang atau siklus besar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus pendek atau siklus kecil. Pada siklus pendek, air laut menguap menjadi uap gas karena energi panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi atau berubahnya air menjadi partikel es dan pembentukan awan. Setelah itu, turun hujan di permukaan laut. Selanjutnya, siklus air sedang. Tahap pertama, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, kemudian terjadi evaporasi atau penguapan, jadi air laut menguap karena terkena cahaya matahari. Selanjutnya, uap bergerak oleh tiupan angin ke darat, kemudian terbentuk awan, setelah itu turun hujan di permukaan daratan. Air hujan mengalir di sungai menuju kembali ke laut. Hal itu terus berulang. Selanjutnya, yaitu siklus panjang atau siklus besar. Pada siklus panjang, air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian, uap air mengalami sublimasi. Setelah itu, pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat atau yang disebut dengan adveksi. Setelah itu turun hujan salju dan terbentuklah glacier. Glacier mencair membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju daratan dan kembali ke laut. Proses itu terus berulang dan dinamakan dengan siklus air atau siklus hidrologi. Selanjutnya, blue and green water, dan air untuk lingkungan. Green water adalah bagian dari air yang sesaat setelah permukaan bumi akan menguap dan kembali naik ke angkasa menjadi bagian dinamis dari daur hidrologi. Jumlahnya dapat mencapai 65% dari seluruh ketersediaan air. Blue water adalah sisa air yang menjadi bagian keseharian dari kehidupan manusia, jumlahnya mencapai 35%. Selanjutnya, ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan menjadi 4, yaitu estuari atau muara, zona interdial atau pantai, zona neritik, dan zona laut terbuka atau oseanik. Yang pertama, estuari atau muara mempunyai air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Yang kedua, zona interdial atau pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut. Yang ketiga yaitu zona neritik. Zona neritik, bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis masih dapat berlangsung. Yang keempat, zona laut terbuka atau oseanik. Penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Yang ketiga, zona neritik. Bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu, namun masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Yang keempat, zona laut terbuka atau oseanik. Penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat oseanik ditandai adanya salinitas atau kadar garam yang tinggi. Materi keempat adalah biomarker. Biomarker. Konsep biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar
efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang terburuk. Secara sempit, biomarker didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi keberadaan agen atau metabolitnya dalam tubuh tidak ditemukan. Sedangkan pengertian biomarker secara luas adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, spesies sentinel, dan indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Klasifikasi biomarker. Biomarker didefinisikan menjadi 3 kategori berdasarkan penggunaan atau konteks spesifik di mana uji tersebut digunakan. Yang pertama, biomarker paparan atau biomarker of exposure. Digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan suatu status penyakit. Yang kedua, biomarker effect atau biomarker of effect, yaitu perubahan terukur dalam suatu organisme yang dapat dikatakan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang potensial. Yang ketiga yaitu biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility, adalah penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Paparan dan biotransformasi. Terdapat 3 jalur paparan utama yaitu inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh, menjalani berbagai modifikasi, menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional, dikeluarkan atau disimpan. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi dipahami. Yang pertama, siklus kimia dan metabolitnya di dalam tubuh atau toksikokinetik, dan yang kedua, mekanisme penyakit atau toksidodinamik. Contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama, metallothioneins atau MTS, yaitu logam berat yang beracun, kaya sistein, dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Malonidial dehide, yaitu produk peroksida lipid karena produksi OI radicals yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Yang ketiga yaitu glikogen, merupakan bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Yang keempat, acetylcholinterase atau AC adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat. Berikut telah disebutkan contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium beserta sifat dan fungsinya. Selanjutnya adalah kriteria biomarker. Biomarker harus memberi tanggapan yang sensitif untuk mendeteksi tahap awal proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisasi biologis tingkat tinggi. Biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Selanjutnya, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang terakhir,
identifikasi variabilitas dan non-toksikologikal yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait faktor biotik. Selanjutnya adalah matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media biologi atau matrik, contohnya urin, darah, udara, air liur, keringat, air mani, dan berbagai jaringan. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker, paparan efek atau kerentanan, dan jenis kimia. Sampel biologis terpenting adalah urin, darah, dan terkadang udara yang dihembuskan. Kemudian, ekotoksikologi. Ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali ditemukan oleh Ren Turhaut pada 1969. Konsep ini mencoba menggabungkan dua istilah yang berbeda, yaitu ekologi dan toksikologi. Dalam toksikologi, organisme menetapkan atas penyelidikan. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia tidak hanya pada individu, tetapi juga pada populasi dan seluruh ekosistem. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.